Lalu muncullah kakek pemimpin dari kurcaci. Ia pun menanyakan apakah Cuyun ingin pergi ke ngarai jurang. Cuyun membenarkan hal itu. Ia menanyakan apakah mereka tahu jalan menuju ke sana. Kakek bilang, kami tinggal di sini, bagaimana mungkin tidak tahu jalannya. Tapi gua-gua di bawah tanah terlalu rumit, tidak ada cara untuk menggambarnya. Jika Cuyun ingin pergi harus menyewa seorang pemandu. Cuyun menanyakan jadi apa yang mereka inginkan. Apakah itu Baturah? Kakek mengatakan kami tidak menginginkan hal itu. Di dunia bawah tanah ini mereka tidak kekurangan Baturah. Ternyata kakek ingin arak. Selama memberi mereka 1 tong besar berisi arak, kakek akan mengirim seseorang untuk memandu Cuyun ke jurang tanpa angin. Cuyun mengatakan bahwa yang satu ini mudah. Lantas ia langsung mengeluarkan bambu yang di dalamnya terdapat arak. Seharusnya itu cukup untuk kakek dan yang lainnya. Kemudian kakek langsung bersemangat ingin meminum arak tersebut. Terlihatlah ada pancaran aura putih di dalam arak. Setelah meminum arak itu, kakek merasakan ratusan buah, ratusan herbal, ratusan bunga. Dan ini sungguh arak yang luar biasa. Dikatakan oleh Cuyun, ini adalah sumsum es yang terbuat dari semua jenis herbal, bunga dan buah. Kemudian diracik dengan penuh kehati-hatian. Dan diperhatikan dengan detail. Lantas kakek pun meminta 10 botol lagi kepada Cuyun. Cuyun pun mengatakan bukankah ini agak serakah. Namun kakek tetap ingin 10 botol lagi. Jika memberikannya, maka seluruh warga desa akan mengantar Cuyun ke jurang tanpa angin. Tapi Cuyun menegaskan ia hanya butuh 1 pemandu. Kakek menjelaskan kembali dunia bawah tanah ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Hanya mereka atau seluruh warga desa yang dapat melindungi Cuyun. Ditambah lagi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Cuyun. Kata Cuyun, ia tidak takut akan bahaya. Ia di sini untuk mendapatkan pengalaman. Jika kalian ada di sana untuk melindungi Cuyun, lalu bagaimana Cuyun bisa berlatih? Ketika itu kakek bergumam. Ia mengatakan dalam hatinya, dunia bawah tanah ini tidak banyak tanaman darat yang tumbuh. Bagaimana mungkin membuat arak yang begitu enak? Akan menjadi kesalahan besar jika melewatkannya. Kemudian kakek memanggil 3 kurcaci yang bernama Nier, Jiao, dan juga yang lainnya. Lantas ketiga kurcaci itu langsung terbang menuju arah kakek. 3 kurcaci itu memberikan hormat kepada Cuyun. Kakek mengatakan, kalian bertiga antarkan Cuyun ke jurang tanpa angin. Yar, Jiao, Wufeng Zhiyuan. 3 kurcaci itu pun menurut apa yang diperintahkan oleh kepala suku. 1 dari 3 kurcaci itu mengatakan, tamu yang terhormat, silahkan menunduk. Lantas Cuyun langsung menunduk sesuai apa yang dikatakan oleh 3 kurcaci. Setelah hal itu 2 kurcaci langsung naik ke pundak Cuyun. Sementara yang satunya awalnya bingung ia akan duduk di mana. Hingga akhirnya ia pun ada di tangan Cuyun. Cuyun pun menanyakan apakah ada perbedaan antara pria dan wanita di suku kurcaci. Kakek bilang kepada Cuyun, kami juga memiliki rasa laki-laki. Mendengar hal itu, Cuyun pun bingung dan ia pun mengatakan lupakan saja. Kemudian Cuyun berdiri sembari menyampaikan, ini 10 botol sumsum es yang ia berikan kepada kepala suku dan juga lainnya. Saat itu Cuyun pun mengatakan sampai jumpa lagi. Sementara kepala suku mengatakan, kalian harus berusaha keras. Selama memiliki ikatan dengan Cuyun, maka mereka akan memiliki persediaan sumsum es yang konstan. Lantas ia pun menyuruh para pengawalnya untuk membawa 10 botol sumsum es ini. Kembali kepada Cuyun yang sedang berlari, dikawal oleh 3 kurcaci wanita. Cuyun dibimbing untuk berlari 28 langkah ke kiri.
Chuyun pun terus berlari sesuai instruksi dari kurcaci tersebut. Hingga akhirnya Chuyun pun menemukan sebuah gumpalan cahaya merah yang di dalamnya ada binatang terbang. Chuyun mengetahui bahwa itu kumbang jurang dari Ranah Hingyang. Ia pun langsung bersiaga untuk menyerang kumbang tersebut. Kemudian Chuyun langsung menyerang salah satu kumbang. Tapi Chuyun nampaknya terkejut. Bahkan dengan pedang raja kelas 9 pun tidak bisa menembus kumbang tersebut. Sungguh pertahanan yang kuat. Setelah itu terjadilah pertarungan sengit antara Chuyun dan kumbang jurang. Chuyun pun terus bertahan dari serangan kumbang yang terus menyerangnya. Chuyun menyadari salah satu dari kumbang itu ada yang ada di ranah nirvana. Ditambah lagi tidak hanya sangat keras, tetapi juga kumbang jurang sangat bertenaga. Tampaknya ini adalah raja serangga jurang yang tercatat dalam buku-buku. Sepertinya Chuyun pun hanya bisa memanggil budak pedang. Namun tiba-tiba saja 3 kurcaci wanita langsung menyerang ke arah 3 kumbang. Terlihat mereka bertiga pun menaiki kumbang tersebut seperti kuda. Hingga akhirnya mereka pun bisa melakukannya sembari berterbangan berputar. Salah satu dari kurcaci mengatakan bahwa kumbang ini telah ditaklukkan. Para kumbang akan membantu kita untuk turun. Chuyun pun bergumam. Gadis kurcaci ini entah bagaimana telah menaklukkan 3 raja serangga jurang. Sepertinya mereka dikirim ke sini oleh kepala suku setelah melalui berbagai pertimbangan. Chuyun mengatakan ia ingat bertemu dengan kalian saat ini. Menggali di ngarai jurang tanpa angin 100 lantai, kalian sangat luar biasa. Saat itu dikatakan wanita kurcaci itu sudah pasti. Ia bercerita, pada saat itu kami semua mengendari sisi kumbang jurang dan melempar tombak itu sangat keren. Manusia bahkan telah mengirim seorang Supreme Emperor, seharusnya dipanggil Supreme Kaisar Bumi. Tapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Chuyun pun terkejut, bahkan Supreme Emperor Bumi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sungguh luar biasa. Chuyun menanyakan lalu pada akhirnya apa yang terjadi. Dijelaskan oleh wanita kurcaci terbang. Supreme Emperor Bumi berkata, umat manusia tidak memiliki modal untuk melawan binatang buas dan juga makhluk jurang secara bersamaan. Itulah mengapa mereka menandatangani gencatan senjata dengan kami. Manusia dilarang menambang di bawah lantai 100. Selain itu, kami tidak boleh memiliki niat untuk menguasai. Dikatakan oleh Chuyun, ternyata begitu. Di bawah lantai 100 sepertinya jurang tanpa angin, pasti menyembunyikan sesuatu. Setelah hal itu, Chuyun dan para kurcaci melanjutkan perjalanannya dengan terbang memakai kumbang. Salah satu dari kurcaci pun menjadi lapar. Chuyun yang tahu akan hal itu, ia pun akan beristirahat. Karena ini sudah sampai 5 lantai. Kemudian Chuyun mengeluarkan meja beserta makanan yang sudah siap. Kurcaci wanita yang melihat makanan tersebut mencium bahwa makanan itu sangat enak. Chuyun pun mempersilahkan kurcaci wanita untuk memakan makanan yang ia sediakan. Setelah menyantapnya, salah satu wanita kurcaci mengatakan, inikah hidangan mewah manusia yang tercatat dalam teks klasik? Ia tidak percaya kita bisa memakannya lagi. Dikatakan Chuyun, ini adalah caranya mengucapkan terima kasih sebagai seorang manusia karena kalian telah menunjukkan jalan kepada Chuyun. Di sisi lain, ia harap ia bisa menjadi teman kalian. Salah satu kurcaci pun mengatakan, tamu terhormat, terima kasih atas benda rahasia Chuyun. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk Chuyun, katakan saja. Kebetulan Chuyun punya pertanyaan. Bantuan kalian dalam menjawab pertanyaan, yaitu tentang asal-usul ras iblis roh kalian. Dijawab oleh salah satu peri, menurut catatan leluhur, ras peri-iblis kami awalnya tinggal di dunia permukaan, tapi suatu hari mengerikan itu muncul di desa dan melahap penduduk kami yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu terlalu menakutkan, ucap salah satu peri tersebut.
Ditambah lagi agar bisa bertahan hidup, kepala suku pertama memerintahkan ras peri iblis untuk bersembunyi di bawah tanah yang jauh di dalam bumi. Mereka pun menyadari iblis serangga jurang dengan beberapa cara khusus bisa mendapatkan perlindungan dari mereka. Oleh karena itu, kita bisa selamat di dalam jurang. Namun, Chuyun menanyakan apakah kalian ingin kembali ke permukaan. Peri pun mengatakan tentu saja mereka ingin kembali ke permukaan. Setelah jutaan tahun berkembang, ras peri iblis kami telah terbiasa dengan lingkungan dunia jurang. Tapi dunia permukaan selalu menjadi tempat yang selalu mereka dambakan. Namun sayangnya tempat itu terlalu jauh dari permukaan. Apalagi leluhur menegaskan kami tidak diizinkan untuk kembali ke dunia permukaan. Setelah hal itu terlihat, 3 peri pun menjadi terkesima dengan aroma arak yang akan Chuyun minum. Terlihatlah Chuyun menuangkan araknya ke dalam sebuah gelas. Para peri nampaknya sangat antusias dengan hal itu. Chuyun pun menawarkan apakah para peri ingin menambah minum mereka. Pastinya mereka ingin. Hingga akhirnya Chuyun mengeluarkan 3 gelas dan menuangkan arak ke dalam 3 gelas tersebut. 3 peri itu pun langsung minum arak tersebut setelah Chuyun selesai menuangkannya. Terlebih lagi, ternyata 3 peri meminta minum kembali setelah mereka selesai menghabiskan arak yang baru saja dituangkan oleh Chuyun. Beberapa waktu pun telah berlalu, terlihat 3 peri tepar tidak berdaya setelah meminum arak yang nampaknya cukup banyak. Chuyun yang sepertinya juga sudah mengantuk, ia pun tidur dalam keadaan duduk di sana. Sementara para kumbang justru malah pergi dari sana. Tidak lama setelah itu, Chuyun pun terbangun dan ia pun memindahkan peri yang sedang tidur. Ia pun mencari salah satu peri yang menghilang, yaitu yang bernama Yaer. Ternyata Yaer ada di dekat tubuh Chuyun. Ketika Chuyun akan memindahkannya, Yaer nampaknya akan terbangun. Meski begitu, Chuyun tetap memindahkannya ke atas meja. Dikatakan oleh Chuyun, ia tidak menyangka meski mereka sangat kecil, tapi mereka semua memiliki kekuatan nirvana. Bahkan lebih tinggi 5-6 tingkat di atas Chuyun. Chuyun juga menyadari bahwa ternyata mereka bangun lebih awal. Kemudian Chuyun pun nampaknya akan berangkat ke jurang tanpa angin. Dikarenakan ini sudah waktunya, ia pun langsung saja pergi. Namun setelah pergi, 3 peri langsung bangun dan mereka pun langsung mengikuti Chuyun kembali. Dikatakan oleh salah satu peri, setelah melalui gua ini, mereka akan tiba di jurang tanpa angin. Mendengar hal itu, Chuyun pun mengucapkan terima kasih atas pengawalan 3 peri. Tanpa kalian, Chuyun tidak tahu kapan bisa menemukan tempat ini. Tapi semua hal baik pasti ada akhirnya dan kita berpisah di sini. 3 peri nampaknya cukup terkejut. Mengapa berpisah begitu saja di sini? Disampaikan oleh salah satu peri, kita mengobrol dengan menyenangkan. Kenapa tiba-tiba Chuyun mengusir mereka? Mendengar hal itu, Chuyun langsung memberikan 3 arak kepada 3 peri. Hal itu membuat peri bertanya, mengapa memberi mereka arak? Apakah Chuyun akan pergi? Chuyun membenarkan hal itu. Tujuan ia adalah di sini, tidak bisa terus melanjutkan membuang-buang waktu bersama kalian. Waktu 3 hari dan kita berpisah mulai dari sini. Mendengar hal tersebut, nampaknya 3 peri menjadi sedih. Namun dikatakan oleh Chuyun, setelah kultivasinya selesai, ia akan pergi mengunjungi desa para peri. Lantas Chuyun mengucapkan sampai jumpa lagi.
Setelah berjalan sebentar, Chuyun menanyakan mengapa 3 peri masih belum pergi. Chuyun yang melihat raut wajah 3 peri sedih, ia pun langsung berjalan melanjutkan perjalanan. Ketika di jalan, Chuyun melihat-lihat area sekitar. Ia pun menyadari bahwa tempat ini sunyi tanpa angin. Bagaimana caranya melatih teknik pedang badai? Chuyun juga tidak tahu metode kultivasi Li Chunfeng ini, dan ini sungguh sangat disayangkan. Namun ketika itu Chuyun terkejut mendengar suara. Ini adalah jurang tanpa angin, dan itu sangat gelap. Ternyata itu adalah 3 peri. Diketahui mereka mengikuti Chuyun dengan cara menyelinap melalui baju Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun, jika kalian ingin tinggal di sini, maka tinggallah. Setelah hal itu, Chuyun pun langsung mengeluarkan pedangnya dan berlatih teknik pedang badai dengan menyerang ke arah depan. Serangan itu pun berhasil membuat meja dan juga lampu-lampu yang didekorasi langsung oleh Chuyun. Chuyun menyuruh 3 peri untuk tunggu di sini saja dan jangan pergi kemana-mana. Karena setidaknya Chuyun akan berada di sini selama beberapa tahun, tapi sekarang Chuyun akan kembali ke dunia manusia untuk mengambil beberapa persediaan. Lantas, Chuyun langsung mengeluarkan piton besan dari portal. 3 peri yang melihat piton besan mereka nampaknya menjadi takut. Namun dikatakan oleh Chuyun, tenang saja, karena ini adalah tunggangannya. Kemudian Chuyun langsung pergi menaiki piton besan untuk kembali ke dunia manusia. Berpindah di sebuah pasar, dikatakan oleh seorang pedagang kepada Chuyun, jangan khawatir, semua barang yang Chuyun minta dalam 3 hari semuanya akan selesai. Sementara terlihat senior Chunfeng sedang asik minum arak. Chuyun langsung datang dan menanyakan arak apa yang enak. Dikatakan oleh senior Chunfeng, Chuyun tenang saja, minum-minum tidak menghalangi bisnis. Ia pun memberikan buku program kultivasi yang telah disesuaikan kembali. Setelah menyerahkan bukunya, senior Chunfeng menenggak arak kembali dengan asyiknya. Disampaikan oleh Chuyun, kita berangkat dalam 3 hari dan pergi ke jurang tanpa angin. Karena Chuyun masih ada urusan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, berpindah di arena, terlihat murid-murid akademi sangat bersemangat dengan pertandingan kali ini. Chuyun juga sudah ada di sana untuk melihat pertarungan antara tim terkuat. Chuyun yang sudah ada di sana melihat ke arah arena dan menyapa manusia harimau. Chuyun menyampaikan ia baru saja kembali dari pelatihan di medan perang. Chuyun menanyakan siapa orang-orang ini. Dijelaskan oleh manusia harimau, orang-orang ini adalah 5 murid jenius dari akademi lain. Ia mendengar mereka semua datang kemari untuk Liuxiang. Selain itu, juga membentuk 5 tim besar. Manusia harimau menanyakan apakah Chuyun ingin bergabung. Dikatakan oleh Chuyun itu tidak bisa. Manusia harimau menyampaikan kembali tidak apa-apa. Semua orang ingin sekali menjadi bagian dari tim mereka. Tapi sayangnya masing-masing anggota mereka berada di ranah nirvana tingkat 9. Ia pikir Chuyun lebih baik menjadi penonton saja. Chuyun bilang lalu di antara mereka siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Manusia kura-kura mengatakan kami juga telah menantikannya, tapi sungguh kebetulan sekali. Antara kelima tim besar dan tim Liu Yun belum ada pertarungan sama sekali. Mendengar itu Chuyun bergumam, seharusnya ini adalah Supreme Emperor S sengaja membiarkan mereka menjauh untuk menghindari gesekan dan konflik. Bagaimanapun di belakang mereka berdiri 5 Supreme Emperor umat manusia. Bersaing dengan kebanggaan umat manusia.
Chuyun yakin Liu Xiang pasti berada di bawah banyak tekanan. Chuyun juga bertanya-tanya apakah Liu Xiang menyalahkan dirinya. Sementara itu terlihat Nanggong mengatakan bahkan jika Liu Xiang ada di depan mereka juga tidak apa-apa. Siapa yang membuatnya memiliki bakat garis darah? Tapi apa yang terjadi dengan Guman ini? Mengapa dia berada di posisi pertama? Di sisi lain, Simen penasaran. Dia ingin lihat seperti apa kemampuan dari Guman. Terlihat di dalam hutan arena, Guman sedang bertarung dengan Sima Changtian. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Guman juga mengeluarkan teknik pembuka langitnya untuk menebas Sima Changtian, yang pada akhirnya Sima Changtian berhasil dikalahkan dengan serangan tersebut, sekaligus dengan tubuh tidak terkalahkan milik Guman. Hal itu membuat orang-orang bersorak atas kemenangan Guman. Dikatakan oleh Sima Feifan bahkan jika Sima Changtian adalah seorang pecundang, namun ia tidak menyangka dia bahkan bisa menahan setengah dari gerakan Guman. Ditambah lagi kata Simen, jika Guman dan Liu Xiang bergabung, tidak satupun dari kita yang bisa melawan. Hingga akhirnya Simen akan kembali untuk berlatih terlebih dahulu. Begitupun dengan beberapa tuan muda. Ketika itu Dongfang menanyakan kepada Nanggong, apakah Nanggong punya cara untuk mengalahkan Guman? Dijawab oleh Nanggong, siapa bilang kau harus mengalahkan Guman untuk menang? Sementara itu berpindah kepada Guman yang sedang berlatih di sebuah arena. Tidak lama muncullah Yozai dan seorang wanita di sana. Yozai memberitahu bahwa ada gadis yang sedang mencari Guman. Wanita itu langsung memeluk Guman dan mengatakan, beberapa hari ini ia pergi ke arena setiap hari hanya untuk melihat kehebatan dari Guman. Namun Guman langsung mendorong wanita tersebut untuk menjauh darinya. Mendapat dorongan tersebut, wanita itu justru mengatakan bahwa tipe pria seperti inilah yang paling ia sukai. Guman menanyakan apa yang ditawarkan oleh tuan wanita tersebut, sehingga wanita itu mau merayunya. Wanita itu menjelaskan jika Guman bergabung dengan tim tuan muda Nanggong, Guman dapat memiliki 1 miliar batu roh. Tentu saja selain batu roh, wanita itu juga akan menjadi milik Guman. Namun Guman menegaskan ia tidak tertarik dengan hal seperti ini. Jika wanita itu dapat memenuhi salah satu permintaannya, ia akan segera keluar dari tim Liu Yun dan bergabung dengan tim wanita tersebut. Kemudian Nanggong muncul dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Guman. Jika Nanggong bisa menemukannya, Nanggong akan membawakannya kepada Guman. Ternyata Guman ingin menjadi Supreme Emperor. Akan tetapi Nanggong menjelaskan selama ribuan tahun ini tidak pernah muncul Supreme Emperor lagi di antara umat manusia. Bagaimana Nanggong bisa menjanjikan Guman untuk menjadi Supreme Emperor? Dikatakan oleh Guman, karena Nanggong tidak bisa memenuhinya. Kalau begitu silahkan kembali. Guman juga menyerahkan uang sogokan yang diberikan oleh Nanggong. Nanggong mengatakan apakah menurut Guman, tim Liu Yun dapat memberikan kesempatan menjadi Supreme Emperor. Berhentilah bermimpi untuk menjadi Supreme Emperor. Kemudian Nanggong dan wanita itu pun langsung pergi dari sana. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan kepada Liu Xiang, sekarang Liu Xiang akhirnya melepaskan pikirannya. Liu Xiang membenarkan hal itu. Guman sebenarnya sudah mengetahuinya sendiri. Jika dia bergabung dengan tim 5 besar itu, dia hanya akan menjadi pesuruh selama sisa hidupnya dan tidak punya harapan menjadi Supreme Emperor. Apalagi Chuyun merupakan harapan Guman untuk menjadi Supreme Emperor. Chuyun mengatakan besok dia harus kembali ke jurang tanpa angin dan melanjutkan latihan dalam teknik pedang angin cepat. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Dikatakan Liu Xiang tenang saja, ia akan menjadikan tim Liu Yun sebagai tim nomor 1 di peringkat surgawi. Chuyun pun percaya kepada Liu Xiang. Hanya saja jika Liu Xiang merasa lelah, bicaralah kepada Chuyun.
Kemudian mereka berdua pun berpelukan dengan mesranya. 有时候太累了。 Di keesokan harinya, Chuyun bersama senior Chunpeng sudah ada di depan rumah. Lantas Chuyun mengeluarkan piton besan dari portal. Piton besan pun langsung muncul di hadapan Chuyun dan senior. Dikatakan oleh senior, mulai hari ini kita akan melatih teknik pedang angin cepat. Namun disampaikan oleh Chuyun, untuk hari ini ia juga telah menunggu lama. Kemudian mereka berdua pun pergi menaiki piton besan untuk kembali ke jurang tanpa angin. Setelah sampai di sana, senior dikejutkan dengan kumbang yang mengepungnya. Senior nampaknya ketakutan, tapi untung saja di sana ada Chuyun. Terlihat tiga peri juga sangat senang dikarenakan Chuyun sudah kembali. Mereka bertiga pun langsung duduk di bahu Chuyun. Dikatakan oleh senior, tiga gadis kecil ini siapa? Dijelaskan oleh Chuyun, mereka adalah iblis roh. Merekalah yang membawa Chuyun ke jurang tanpa angin. Dan senior jangan punya niat lain kepada mereka. Akan tetapi senior langsung rebahan di sana. Ia mengatakan itu tidak benar karena sekarang ia di sini, di mana tiga gadis itu akan tinggal. Kemudian Chuyun pun berbalik arah dan menuju suatu tempat. Setelah sampai di suatu tempat, Chuyun mengatakan, mulai dari sekarang kalian akan tinggal di tempat ini. Terlihat tempat tersebut seperti bebatuan tembok. Dikatakan oleh salah satu peri, di sini tidak ada penutup. Bagaimana ia bisa tinggal? Mendengar hal itu, Chuyun pun akan melakukan sebuah trik untuk mereka bertiga. Lantas Chuyun menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah rumah kecil bagi tiga peri. Terlihat rumah tersebut nampaknya cukup bagus untuk ditinggali oleh tiga peri. Chuyun menyampaikan bahwa tiga peri ke depannya akan tinggal di sini. Terlihat tiga peri melihat rumah tersebut yang cukup indah. Salah satu dari mereka berterima kasih kepada Chuyun karena telah membangunkan rumah untuk mereka. Mendengar itu, Chuyun menyuruh mereka untuk mengecek ke dalam istana dan juga melihat-lihat di sekitarnya, karena Chuyun punya hadiah yang sangat banyak yang tersembunyi di dalam istana tersebut. Dan lihatlah apakah mereka bisa menemukannya. Ternyata setelah mengeceknya, peri menemukan garpu yang bagus. Ada juga meja di sana. Dengan begini akhirnya mereka memiliki tempat makan sendiri. Ditambah lagi di istana mereka menemukan gaun yang bagus. Terlihat nampaknya mereka sangat senang, begitupun dengan Chuyun yang tersenyum karena melihat tiga peri menjadi senang dengan hadiah yang telah mereka temukan. Ketika itu senior Chunpeng ada di sana. Ia pun sepertinya mengetahui ada yang tidak beres di sini. Ia pun menanyakan kepada Chuyun apakah Chuyun yakin ini adalah jurang tanpa angin. Dikatakan oleh Chuyun ini memang jurang tanpa angin. Bagaimana ia bisa salah? Dijelaskan oleh senior, jurang tanpa angin adalah tempat yang sangat terkenal. Praktisi teknik angin harus datang ke sini untuk memahami inti dari angin. Sekarang Chuyun lihatlah di mana yang lainnya. Chuyun membenarkan, ia bertanya-tanya di mana yang lainnya, atau praktisi yang berlatih di sini. Kemudian Chuyun memanggil peri Yaer. Chuyun menanyakan kepada peri, bukankah ini jurang tanpa angin? Di mana praktisi ras manusia lainnya? Dikatakan oleh Yaer ada lebih dari satu pintu masuk ke jurang tanpa angin. Ras manusia terjebak di lantai 100. Di sana juga terdapat jurang tanpa angin. Ditambah lagi ini adalah lantai 108. Inilah jurang tanpa angin yang sesungguhnya. Mendengar itu senior mengatakan ini benar ataukah sebuah kebohongan. Terlihat senior menggunakan sebuah bulu biru untuk mendeteksi. Setelah bulu biru dijatuhkan, ternyata bahkan bulunya saja tidak bergoyang atau berputar.
dan ini memang jurang tanpa angin. Lantas senior menyuruh Chuyun keluarkan alat yang sudah ia siapkan. Chuyun pun langsung mengeluarkan tiang bambu. Dijelaskan oleh senior, 9 tiang bambu ini juga bagus, 9 sutra ini juga bagus. Itu semua hanyalah sebuah kendaraan yang benar-benar berguna. Ini adalah 981 lonceng giok putih, bisa melakukan formasi besar menangkap angin di tengah ruang hampa dan menangkap setiap hembusan angin di dalam formasi. Dikatakan oleh Chuyun, jika hanya mencari lingkungan yang tidak berangin, cukup gali sebuah ruangan. Mengapa harus di sini? Dijelaskan oleh senior, karena jurang tanpa angin tidak hanya tidak berangin, tetapi sesuatu bisa muncul dari ketiadaan. Yang sebenarnya ada bukan yang tidak ada, sebaliknya dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dan penciptaan baru ini adalah harta yang paling berharga dari jurang tanpa angin. Mendengar itu, Chuyun menyampaikan ternyata begitu. Ia pun langsung berkultivasi di sana. 原来如此，而这出生的有一生有，真正。 Setelah berkultivasi, dikatakan oleh Chuyun, formasi besar penangkap angin. Apakah itu rusak? Dan tiba-tiba saja lonceng berbunyi. Chuyun mengatakan, meskipun terlewatkan, setidaknya ini membuktikan bahwa formasi penangkap angin ini berguna. Ia pun melanjutkan kembali kultivasinya. Setelah hal itu, ia pun tersadarkan oleh suara lonceng. Ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengambil angin dari lonceng tersebut. Dijelaskan, Chuyun membutuhkan setidaknya 9 angin emas sebelum dapat memadatkan hati angin. Namun semakin banyak angin emas yang digabungkan, semakin kuat pula hati anginnya. Hati angin Lin Feng telah menggabungkan puluhan ribu angin emas, dan Chuyun tidak boleh kalah darinya. Sementara itu di tempat lain, Chuyun pun tiba di sana menaiki piton besan. Setelah mendarat, ia pun mengatakan, formasi penangkap angin yang dirancang oleh senior Chun Peng itu terlalu kaku. Sebaiknya Chuyun mencari seseorang untuk membeli beberapa bahan berkualitas tinggi untuk menyiapkan formasi penangkap angin lagi. Li Chunfeng 设计的那个一些上等材料。 Di malam harinya, Chuyun pun duduk di sebuah restoran sambil menikmati minumnya. Namun setelah ia meminumnya, ia langsung memuntahkan minuman itu karena terasa kasar di mulut, agak keruh dan juga bau yang khas. Dan nampaknya terlalu banyak untuk diminum. Hingga akhirnya Chuyun mengeluarkan minumannya sendiri untuk ia minum. Salah satu praktisi yang memakai pedang, ia mencium bau minuman dari Chuyun. Ia pun mengatakan, arak Chuyun ini aromanya sangat khas di hidung. Ia pun menghampiri ke meja Chuyun dan meletakkan lencana dan juga pedangnya. Chuyun yang melihat lencana itu, ia mengetahui bahwa orang ini dari Aula Ling Feng, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan angin dengan Aula Ling Feng. 便成为疾风双雄之一的。 Dan orang ini pastinya latar belakangnya tidak kecil. Kemudian Chuyun pun memberikan 1 gelas minumannya untuk praktisi tersebut. Praktisi itu langsung meminumnya dengan lahap. Dikatakan oleh praktisi itu, seharusnya Chuyun tidak memberikan minuman ini kepadanya. Itu sangat kejam. Disampaikan oleh Chuyun, jika tidak bisa menolak, itu karena kau memiliki masalah dengan tekad, sehingga membuat orang itu meminta lebih banyak lagi minum kepada Chuyun, karena ia tadi minum terlalu cepat dan tidak bisa merasakannya. Mendengar hal itu, Chuyun pun langsung memberikannya lagi, dan langsung diminum oleh praktisi itu dengan lahap sampai di tetes terakhir. Setelah minum, ia pun memperkenalkan dirinya bernama Tian Xiu dari Aula Ling Feng dari kota Jiuxiao. Chuyun juga memperkenalkan namanya dari Aula Ling Feng dari kota Jiuxiao. 九霄城烈风堂李天秀，凌风堂我熟啊。 Dikatakan oleh Li Tian, ia kenal Aula Ling Feng dengan baik. Dan mengapa ia tidak pernah mendengar tentang Chuyun?
Dijelaskan oleh Chuyun, mereka yang Litian kenal pasti yang terbaik karena Chuyun hanyalah seorang pemula di ranah Yingyang yang pastinya Litian tidak mengetahui tentang Chuyun. Mendengar itu, Litian mengatakan perkataan Chuyun ada benarnya. Ia pun menanyakan mengapa Chuyun masih berada di Yingyang tingkat 6. Secara teori dengan arak sebagus ini, seharusnya Chuyun sudah di ranah nirvana sejak lama. Disampaikan oleh Chuyun, hal ini sulit dijelaskan, terutama karena ia terluka dan sedikit menunda waktu. Mendengar hal itu, Litian memberikan segentong kecil arak kepada Chuyun, dan ini sebagai imbalan, karena tadi Chuyun telah memberikannya arak yang enak. Melihat arak tersebut, Chuyun mengetahui itu adalah pil perangsang energi, pil obat kelas 9. Membuka sumbatan pada meridian, juga memperkuat tubuh. Setelah meridian diperkuat dengan sempurna, bahkan jika Chuyun memanggil lubang hitam, selama tidak memakan waktu terlalu lama, tubuh Chuyun akan mampu menahannya. Ketiga pil ini adalah fungsi kunci untuk membuka segel lubang hitam dan juga armor lengan Fiantine. Dan nampaknya Chuyun senang mendapatkan botol arak tersebut. Dikatakan oleh Chuyun, ketiga pil meridian ini adalah kuncinya. Kunci untuk membuka segel lubang hitam dan juga armor lengan Fiantine. Ketika itu disampaikan oleh Litian, tidak perlu ragu-ragu. Pil obat ini hanya efektif di ranah Yingyang. Namun 10 tahun yang lalu ia telah menembus ranah nirvana. Tidak ada gunanya menyimpan pil obat ini. Mendengar itu, Chuyun bilang, pil obat semahal ini bagaimana mungkin tidak berguna? Jika benar-benar tidak berguna, mengapa Litian menyimpannya dengan sangat berharga dan membawanya pergi kemanapun? Lantas Chuyun pun menanyakan apakah Litian mempunyai pusaka penyimpan ruang. Dijawab oleh Litian bahwa pusaka penyimpan sangatlah langka, itu hanya dimiliki oleh orang-orang besar. Bagaimana ia bisa memilikinya? Dikatakan oleh Chuyun, pil meridian Litian sangat penting bagi Chuyun, ia tidak akan menolaknya. Sebagai balasannya, Chuyun memberikan satu kendi kecil botol arak kepada Litian. Dijelaskan oleh Litian, ia memberikan 3 pil meridian kepada Chuyun, itu hanya karena 2 kata, yaitu kenyamanan. Orang-orang yang bisa membuatnya merasa nyaman tidaklah banyak. Dikatakan oleh Chuyun, karena Litian tertarik pada persahabatan, ia juga tahu Litian adalah orang yang murah hati dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Tapi Chuyun tidak bisa menerima pil meridian ini begitu saja. Kalau tidak, itu seperti Chuyun memanfaatkan situasi. Dijawab oleh Litian, ternyata Chuyun tidak menyembunyikan apapun dan adalah orang yang tulus. Meskipun ia benar-benar tidak peduli dengan pil meridian itu, namun jika Chuyun tetap bersikeras ingin menukar sebotol anggur ini, bukanlah tandingan dari 3 pil meridian. Dikatakan oleh Chuyun, apakah Litian yakin tidak ingin melihat minuman anggur tersebut? Setelah melihatnya, ia baru menyadari bahwa botol anggur ini adalah pusaka ruang kelas raja dengan kemampuan untuk menyimpan sesuatu. Dijelaskan oleh Chuyun, pot anggur giok putih adalah ribuan tong anggur 10.000 helai angin emas. Chuyun akan memberikan botol anggur tersebut untuk 3 pil meridian ini. Bagaimana menurut Litian? Mendengar itu nampaknya Litian menjadi terkejut. Bagaimana mungkin? Di dalam jurang tanpa angin, dalam 3 hari jika Chuyun beruntung, hanya dapat menangkap 3 atau 4 angin emas. Sedangkan 10.000 helai angin emas itu akan memakan waktu hampir 30 tahun. Chuyun ingin memberikannya 10.000 helai angin emas, jangan bercanda dengannya. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia tidak punya niat bercanda dengan Litian, tapi 10.000 helai angin emas itu tidak mudah ditangkap. Jika ingin mendapatkannya, Litian harus melakukan satu hal untuk Chuyun.
Mendengar hal itu, Litian nampaknya sanggup dan katakanlah apa yang bisa ia lakukan untuk Cuyun. Ternyata Cuyun membutuhkan 3000 lonceng giok putih dan juga banyak sutra langit. Bisakah Litian membantu Cuyun mendapatkannya secepat mungkin? Kata Litian itu tidak sulit baginya, beri ia waktu setengah jam, dia akan segera kembali. Sedangkan Cuyun bergumam, ia tidak menyangka minuman anggur ini barang berharga, sepertinya harus mendapatkannya lebih banyak lagi. Sementara itu terlihat ada beberapa pengrajin Tianggong sedang mendirikan sebuah batang pohon di sana. Dikatakan mereka bekerja selama 3 hari berturut-turut. Bisakah mereka beristirahat sejenak? Dijawab oleh Cuyun, pekerjaan selesai lebih cepat, kalian bisa beristirahat. Dan ambillah beberapa minuman ini. 4 orang itu pun berterima kasih kepada Cuyun, dan mereka pun meminum minuman anggur yang Cuyun sediakan. Setelah itu terlihat nampaknya pekerjaan akan selesai. Ketika selesai, Cuyun mengatakan, tidak disangka hanya 1 bulan, formasi besar penangkap angin sudah disusun dengan baik, jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Kemudian Cuyun dan salah satu pengrajin masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah di dalam, Cuyun terkesan, ini sungguh luar biasa. Pengrajin Pulau Tianggong memang luar biasa. Lalu Cuyun naik ke sebuah altar dan mengatakan, Litian Xiao mencari bola kristal ini untuknya. Ini bernilai setidaknya 1 miliar baturah. Tidak hanya memungkinkan menahan dan menyimpan energi angin yang lebih besar, ia juga dapat menyerap energi spiritual dan juga memulihkan dirinya sendiri. Tidak disangka Litian Xiao benar-benar seorang pria sejati. Bahkan tidak meminta 1 sen pun. Kemudian tiba-tiba saja bola cahaya di sana bergetar dengan cukup hebat. Cuyun menyuruh untuk formasi perbaikan. Pengrajin Pulau Tianggong langsung memerintahkan yang lainnya untuk pergi dan memeriksanya. Dan juga lonceng giok putihnya juga periksa semuanya. Setelah diperiksa ternyata semuanya sudah aman. Kembali kepada Cuyun, ia mengatakan bahwa formasi sudah ditata. Selanjutnya yang ia lakukan adalah menguji formasi besar ini. Lantas ia menyuntikkan kekuatannya kepada bola cahaya yang ada di sana. Setelah beberapa waktu, Cuyun mendengar sesuatu yang ternyata lonceng berbunyi dan nampaknya menyalurkan angin emas kepada bola cahaya yang ada di pusat. Dikatakan oleh Cuyun, pada kecepatan ini 3000 lonceng giok putih dapat menangkap 300.000 helai angin emas, yaitu dalam waktu sehari. Dalam setahun dapat menangkap ratusan juta helai angin emas. Setelah itu Cuyun pun menaiki piton besan dan muncul di suatu tempat. Ia pun mengatakan saatnya untuk membalas kebaikan dari Litian Xiao. Kemudian Cuyun langsung pergi ke suatu rumah. Di sisi lain terlihat Litian sedang mengecek persediaan gentong dan juga buah-buahan yang ada di sana. Tidak lama Cuyun pun datang. Dikatakan oleh Litian, apakah ada hal yang lain yang kurang? Katakan saja. Lantas Cuyun memperlihatkan angin emas yang adalah milik Litian. Cuyun tidak tahu berapa totalnya karena ia tidak menghitungnya, tapi jumlahnya harusnya lebih dari 1000. Mendengar hal itu, nampaknya Litian menjadi terkejut. 10.000 helai angin emas. Diketahui angin emas ini bernilai 1 miliar baturah. Ditambah lagi benda itu sama seperti hidangan bagi Kaisar Bela Diri. Begitu itu muncul, selalu diambil oleh Kaisar Bela Diri. Ia pun menanyakan kepada Cuyun, apakah benar Cuyun ingin memberikannya angin emas ini.
Disampaikan oleh Cuyun itu benar, jika tidak ada bola kristal emas dari Litian, maka Cuyun harus selalu menunggu di sebelah bola kristal untuk menyerap angin emas. Bantuan dari Litian ini tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 helai angin emas. Karena Cuyun bilang seperti itu, maka Litian akan mengambil angin emas ini. Ia pun langsung bergegas untuk menyerap energi emasnya, yaitu sebelum menghilang. Ia pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, Cuyun dengan santai berjalan dan duduk di sebuah batu di sana. Ia sembari melihat kendi dan buah-buahan yang sudah disiapkan oleh Litian. Dikatakan oleh Cuyun perjalanan jauh, tapi sebenarnya Litian tidak memiliki rencana untuk pergi jauh. Ia pun menduga sesuatu dari Litian. Dan benar saja, bahan makanannya semua yang paling biasa dan paling murah. Sepertinya Litian sudah kehabisan uang. Tidak lama ada yang mengetuk pintu. Ia adalah manusia harimau. Manusia harimau itu menanyakan apakah rumah ini terjual dengan cepat. Dan di manakah Litian sekarang? Apakah dia sudah pergi? Dijawab oleh Cuyun bahwa Litian ada di rumah. Tapi Litian sedang mengasingkan diri dan tidak bisa keluar untuk menemui manusia harimau. Mendengar hal itu, manusia harimau pun akan kembali lagi nanti. Ketika itu, Cuyun pun menanyakan apa yang diinginkan manusia harimau dari Litian. Dijelaskan oleh manusia harimau sebenarnya beberapa hari yang lalu, Litian meminjam sejumlah uang darinya. Ditambah lagi, ia sedikit kekurangan uang air-air ini. Daripada itu, ia ingin menagihnya kepada Litian. Ditanyakan oleh Cuyun berapa banyak yang Litian pinjam dari manusia harimau. Ternyata Litian meminjam sebanyak 30 juta batu roh dari manusia harimau. Kemudian Cuyun langsung mengeluarkan cincin ruangnya yang jumlahnya 40 juta. Anggap saja batu roh tambahannya untuk beritahukan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada Litian untuk datang kepada Cuyun. Cuyun juga melihat sebuah surat hutang dan tidak lama orang-orang itu pun datang. Dikatakan oleh Cuyun, tidak disangka bola kristal yang bernilai 10 miliar, Litian malah meminjam uang 400 juta sebagai hutang. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Litian? Apakah karena hanya Litian merasa nyaman kepada Cuyun? Tidak lama setelah hal itu, akhirnya Litian pun menerobos. Secara otomatis penghalang juga terpasang di sana ketika Litian menembus ranahnya. Kemudian Cuyun memberikan selamat kepada Litian karena telah menyentuh ambang batas kaisar bela diri. Disampaikan oleh Litian, ini berkat angin emas dari Cuyun, ia bisa merasakan sesuatu. Tidak disangka 10.000 helai angin emas yang diberikan oleh Cuyun jauh lebih murni daripada angin emas yang ada di pasaran. Misteri angin yang terkandung di dalamnya sulit dipahami dan rumit. Pada saatnya nanti, pemahaman sudah cukup mendalam, pasti bisa naik ke ranah kaisar bela diri. Ketika itu juga, Cuyun mengatakan ia tahu bahwa Litian kuat. Tetapi, angin emas tidak begitu langka dan berharga bagi Cuyun. Litian menduga sepertinya Cuyun memiliki sejumlah besar angin emas. Ia pun berniat akan membelinya. Tapi bahkan kaisar bela diri pun akan bangkrut. Tapi persahabatan seorang pria itu seperti air. Bahkan teman sekalipun tidak boleh merugikan orang lain. Dan ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Sedangkan Cuyun bergumam, formasi penangkap angin mengumpulkan terlalu banyak angin emas. Jika menjualnya dalam jumlah besar, itu akan didambakan oleh para kaisar bela diri. Cuyun berpikir lebih baik buka aula dan digunakan untuk merekrut anggota. Ditambah lagi Litian memiliki kepribadian yang tinggi dan tidak akan meminta angin emasnya tanpa bayaran. Ini adalah ide yang bagus untuk memberikan Litian pekerjaan. Disampaikan oleh Cuyun, ia akan mendirikan aula Phoenix emas di kota tanpa angin. Maukah Litian menerima tawaran Cuyun, yaitu untuk menjadi master di aula Phoenix emas?
Setiap bulan Chuyun akan menyediakan sejumlah besar angin emas untuk digunakan sebagai gaji bagi para anggota Aula Emas Phoenix. Sebagai Master Aula, Litian akan mendapatkan gaji bulanan sebanyak 1000 angin emas. Mendengar itu, Litian langsung menghormat kepada Chuyun. Dia siap untuk menjadi bawahan dari Chuyun dan juga siap menerima perintah dari Chuyun. Namun Chuyun langsung membantu Litian berdiri. Chuyun tidak bermaksud seperti itu. Dikatakan oleh Litian, ia tahu Chuyun tidak bersungguh-sungguh, tapi jika hanya sebatas teman, hubungan antara dua orang seberapa dekat pun pada akhirnya tetap memiliki batas. Hanya dengan menjadi bawahan dari Chuyun, kita dapat benar-benar menjadi sangat dekat. Jadi ia akan menjadi pelayan dan siap membantu Chuyun. Mendengar itu, Chuyun bergumam. Ia awalnya hanya menganggap Litian sebagai teman, namun Litian bersikeras untuk tetap menjadi bawahannya. Tapi menjadi bawahan bukan berarti rendah. Hanya saja dalam kerjasama mereka, Chuyun akan menjadi tuannya. Ditegaskan oleh Chuyun karena Litian bersikeras. Tentu saja Chuyun akan sangat senang dan bersyukur. Tapi Litian jangan menyesal. Dikatakan oleh Litian tidak ada yang ia sesali di masa lalu. Mereka belum lama berteman, tetapi ia percaya pada karakter dan integritas dari Chuyun. Hingga akhirnya kalau begitu Aula Phoenix akan diserahkan kepada Litian. Litian memberitahu selama ada banyak angin emas yang tersedia, sangat mudah untuk mendirikan Aula Phoenix. Akan tetapi Aula Phoenix emas, aula macam apa itu, ucap Litian. Dan misi dari apa aula ini juga? Dijelaskan oleh Chuyun, setiap organisasi membutuhkan filosofi utama. Jika tidak, bahkan jika kita mengumpulkan banyak orang, itu tetap hanya sekelompok orang. Ketika itu, Chuyun mengingat ketika Guma menanyakan apakah mereka akan pergi ke Zhongzhou. Dikatakan oleh Chuyun, umat manusia sedang menghadapi situasi yang menyedihkan. Bagaimana mungkin orang-orang ini tega memulai konflik internal di sini? Dan ini benar-benar bodoh. Ditambah lagi ketika di perjalanan ke jurang tanpa angin, Chuyun bertanya-tanya apakah tikus-tikus ini adalah makhluk abis. Mengapa ia tidak bisa merasakan nafas abis? Dijelaskan oleh senior Chun Feng, mereka hanyalah tikus-tikus kecil. Menurut Chuyun, apakah kelima Supreme Emperor umat manusia adalah vegetarian? Makhluk abis yang sesungguhnya, jika sesederhana itu, umat manusia pasti sudah mengambil alih tempat ini sekarang. Terlebih lagi ketika dikatakan oleh Supreme Emperor S, penalaran melalui meditasi, ia menyadari betapa gawatnya situasi. Hal ini bahkan di luar dugaannya. Jika situasi terus memburuk, umat manusia akan binasa. Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan sekarang kondisi umat manusia benar-benar bahaya. Ada pasukan iblis yang mengawasi dari luar di dalam. Kekuatan yang dipimpin oleh Supreme Emperor juga berperang satu sama lain. Namun di dunia bawah tanah ini, 5 kekuatan utama tinggal bersama di kota tanpa angin. Meskipun ada pertentangan, namun di antara satu sama lain juga muncul perasaan tertentu. Dijelaskan oleh Chuyun, misi dari Aula Phoenix emas adalah untuk menghilangkan konflik, menyatukan pikiran dan menjaga perdamaian dunia. Mendengar hal itu, dikatakan oleh Litian, tujuan ini apakah tidak terlalu berlebihan? Dijelaskan oleh Chuyun, Litian tidak perlu terlalu terkejut. Meskipun kedengarannya agak berlebihan, namun hanya dengan misi yang bertujuan besar, baru dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup banyak. Hal itu dibenarkan oleh Litian jika tujuan Aula Phoenix emas hanya sebatas menyatukan kota tanpa angin. Ketika kota tanpa angin disatukan, kota itu akan kehilangan dorongan untuk berkembang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Aula Phoenix emas? Ditambah lagi, ini akan menggabungkan semua prajurit seni pedang tipe angin menjadi bersatu. Disampaikan oleh Chuyun, selama Litian mengerti itu sudah cukup. Selanjutnya, mereka hanya perlu merancang aturan kelompok yang lebih spesifik.
Setelah hal itu diperlihatkanlah Chuyun berkultivasi di altar sembari mengumpulkan benang emas dan kekuatan seperti bola angin emas. 接下来，我们只按书上的记载。 Ketika itu Chuyun mengatakan ini tidaklah sesuai dengan yang tercatat dalam buku. Angin emas tidak akan menyatu, tetapi menyatu seperti sekumpulan ikan untuk membentuk kelompok yang lebih besar. Tapi sekarang benang emas ini seakan-akan seekor binatang buas yang rakus, bahkan menyerap sebanyak apapun hanya dalam sekali hisap. Chuyun pun menyudahi kultivasinya. Ia pun sepertinya akan mendatangi senior Chunpeng. 吞了个干净。 做事怎么那么急？ Sementara senior Chunpeng yang melihat Chuyun mendatanginya, ia pun mengatakan kenapa Chuyun begitu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Dijelaskan oleh Chuyun 10.000 angin emas ini saling melahap satu sama lain di lautan roh Chuyun. Sekarang masih berupa gumpalan. Mendengar itu senior terkejut, mana mungkin angin emas adalah produk alam dan sama sekali bukan makhluk hidup. Bagaimana mungkin saling menelan? Namun ditegaskan oleh Chuyun memang beginilah keadaannya. Hingga akhirnya senior Chunpeng menyuruh Chuyun hentikan dulu sementara penyerapan angin emas, biarkan ia memeriksa informasinya terlebih dahulu. Setelah hal itu Chuyun kembali duduk di altar. Ia pun mengatakan karena tidak mungkin untuk melatih energi pedang angin cepat, mungkin lebih baik mulai membuka meridian dalam tubuh. Terlihat Chuyun juga menyiapkan pil meridian. Ia pun langsung memakan pil tersebut dan berharap pil itu tidak membuatnya kecewa. Setelah memakannya, Chuyun nampaknya cukup berkeringat setelah memakan pil tersebut. Aura merah pun terpancar dari tubuhnya seperti terbakar. Ia pun memakan pil lagi karena hanya dengan serangan beruntun baru bisa lebih cepat membuka meridian. Terlihat Chuyun pun semakin terbakar. Ia pun sampai menjerit karena pembukaan meridian ini. Matanya pun sampai memerah, bahkan penghalang yang ia pasang menjadi retak. Sebab oleh pembukaan meridian yang sangat luar biasa ini, terlihat Chuyun ada di tengah-tengah kobaran api yang sangat banyak. Ia pun berjalan dengan santuy dengan matanya yang terpancar dengan sangat seram. Sementara itu di tempat lain ada seorang praktisi yang menanyakan kepada temannya, apakah kau sudah dengar asalkan bergabung dengan Aula Pionis Emas tidak perlu melakukan apa-apa, setiap anggota dapat menerima 10 helai angin emas. Ternyata ia juga mendengar jika menyelesaikan misi Aula Pionis Emas maka bisa meningkatkan gaji bulanan, paling tinggi bahkan bisa ditingkatkan menjadi dan menerima 10.000 angin emas setiap bulannya. Itu berarti 1 miliar baturah. 那就是10亿灵石，甚至可以提升到每个月。 Di sisi lain, Litian akan memberikan gaji untuk bulan pertama bagi 3 orang yang ada di depannya dan 10 helai angin emas untuk setiap orang. Terlihat bola cahaya angin emas itu pun naik ke atas dan nampaknya itu membantu 3 orang itu untuk menembus ranah. Orang-orang yang melihat hal itu, mereka pun bersemangat dan bersedia bergabung dengan Aula Pionix. 愿意加入金凤堂。 Terlihat orang-orang membicarakan, ia kira belakangan ini akan ada semakin banyak orang yang ingin bergabung dengan Aula Pionix Emas. Tapi tidak perlu khawatir karena angin emas di Aula Pionix mereka sangat melimpah. Kembali kepada Chuyun yang menghancurkan tameng yang ada di tubuhnya, ia mengatakan tidak disangka dalam 3 hari di ranah Ying yang tingkat 6 meningkat ke tingkat 9. Hanya selangkah lagi untuk bisa mencapai ranah Nirvana. Kekuatan serta ketangguhan meridian telah meningkat 3 kali lipat. 给我升了3倍，就能突破到涅槃境。 Ditambah lagi lapisan ungu ini adalah dari ular misterius yang waktu itu memasuki Chuyun. Dan ternyata lapisan ungu ini disebabkan oleh kedatangan angin ungu sejauh 30.000 mil yang terakhir kali.
Chuyun pikir itu akan segera memudar, tidak disangka ternyata tersembunyi di dalam tubuh. Bahkan seperti biasa dan tidak dapat dideteksi. Sekarang setelah meridian diperluas, ranah pun telah ditingkatkan, mungkin sekarang dapat merasakan penyebab tidak normalnya angin emas dalam tubuh Chuyun. Ia pun langsung mendeteksi bola cahaya emas itu. Namun sepertinya angin emas juga masuk ke dalam tubuh Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun, orang lain mengumpulkan angin emas dari puluhan ribu helai, menyatukan dengan hati angin, dan dengan satu ayunan pedang, melepaskan puluhan ribu helai angin emas yang melolong dalam kehampaan. Bagaimana dengan Chuyun hanya dengan satu helai? Tapi Chuyun tidak memikirkannya dan ia ingin lihat kekuatannya. Hingga akhirnya Chuyun mengeluarkan pedangnya dan juga mengeluarkan angin emas yang sangat banyak yang menyerang dirinya. Terlihat Chuyun dikelilingi oleh banyak angin emas yang menyelimuti dirinya. Setelah angin emas menghilang, oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.